Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang saya muliakan para ustadz, para alim, para kiai, para sesepuh atau yang dituakan masyarakat Komplek Permata Cimanggis. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Jajang Rahmat beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua RW, Ketua-Ketua RT sewilayah Permata ini yang hadir, juga para pengurus DKM, masjid-masjid dan mushola yang ada di sekitarnya, para pengurus dan anggota majelis taklim, ibu-ibu yang juga hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena memang hidup kita ini tidak ada lain, hanya diperintahkan untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi hidup itu untuk beribadah kepada Allah. Maka semua aktivitas kita harus kita niatkan sebagai ibadah, sehingga kita tidak akan digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Kemudian kita sering mendengar kalau orang menyambut, berpidato, berkhutbah, seperti tadi Ustaz Jajang juga menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kadang-kadang ini berhenti hanya pada ucapan. Prakteknya berat untuk menjadikan Rasulullah ini teladan, termasuk di dalam mengurus masjid. Ya, gitu. Itu kadang-kadang berat. Mau mencontoh Nabi dalam mengurus masjid itu berat. Ya, kita ini kadang-kadang mengambil cara sendiri yang tidak sesuai dengan contoh Nabi. Umpamanya, ya, masjid kok hanya dibuka menjelang sholat, selesai ditutup lagi. Habis isya pintunya dikunci, lampunya mati. Itu tidak dicontohkan Nabi. Masjidnya Nabi itu buka 24 jam. Ya. Padahal kita mengatakan junjungan kita, contoh kita, teladan kita, uswah hasanah kita. Lah ngurusin masjid aja nggak mau niru Nabi gimana? Ya? Benar nggak? Nabi itu menjadikan masjid itu sebagai baitullah, rumahnya Allah, ya, dan Allah itu siap menerima tamu-tamunya kapan saja. Karena Allah itu, kita sering baca ayatnya, la ta'khudhuhu sinnatum wala naum. Allah itu tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk, ya, tidak capek dalam mengurus makhluknya. Dan mungkin kebutuhan tiap manusia kepada Allah untuk bertemu Allah itu tidak bisa dijadwal waktunya. Makanya yang menjadi DKM itu kalau meneladani Nabi ya harus siap melayani jamaah 24 jam. Ya, nanti bisa digilir di antara para mengurus atau diwakilkan kepada orang yang kemudian diangkat oleh pengurus sebagai karyawan masjid.
Maka kalau di Masjid Jogokarian itu yang mengurus masjid ada 2 SDM. Satu pengurus. Pengurus itu semuanya relawan, tidak ada yang digaji, tidak ada yang menerima honor. Tapi ada yang full, dia itu bekerja di masjid, namanya karyawan. Karyawan masjid itu digaji dengan baik. Ya, termasuk karyawan itu kalau di Masjid Jogokarian imam masjid. Karena imam masjid itu harus standby 5 waktu. Karena dia adalah pelayanan paling utama di dalam ibadah di masjid, yaitu sholat berjamaah. Sebab kalau masjidnya itu imamnya tidak ada imam yang tetap, biasanya sering yang terjadi imam jorok. Jorok-jorokan. Kamu Pak yang imam, gitu ya, gitu ya. Ya, saling mendorong gitu. Ya. Maka sebaiknya dicari imam yang bacaannya bagus, karena syarat imam itu yang pertama kan aqra'uhum, yang bacaannya paling baik di antara kalian. Ya. Syukur yang hafal Quran, yang tahu nagham, ya, tahu lagu bacaan Quran yang bagus. Membaca Quran itu diperintahkan warattilil Qur'ana tartila, bitartil. Apa itu tartil? Tartil itu tahsinus saut wa hafdzus saut indal qiraah. Tahsinus saut, memperbaiki, mengindahkan suara, wa hafdzus saut, dan melemah lembutkan suara indal qiraah, ketika membaca ya Al-Qur'an itu. Ya. Maka kalau di Jogokarian imam masjid itu bukan pengurus, tetapi karyawan. Kami meniru di Masjidil Haram, cuman belum bisa Pak. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu imamnya masjid itu karena sangat dimuliakan, nggak berani menetapkan gajinya, jadi dikasih cek kosong suruh ngisi sendiri. Mau berapa terserah ya. Ini Masya Allah itu. Ya, Syekh Abdurrahman Al-Sudes, Al-Dagostani, Al-Matu. Ya, imam itu ngisi sendiri, tiap bulan disediakan cek, mau diisi berapa terserah saja. Saking dimuliakannya imam masjid. Kalau kami baru bisa menggaji imam itu, baru bisa menggaji 10 juta. Ada yang bilang, Pak Ustadz nggak kemahalan. Ya, dihitung ya. Di kompleks ini sering ada pengamen nggak Pak? Oh, nggak boleh masuk. Tapi kalau di Depok ada pengamen nggak? Biasanya kalau ada pengamen dikasih berapa? 2.000, itu lagu nggak selesai juga 2.000. Nah, coba kita bisa bayangkan, ya, Masjid Jogokarian itu kalau full 2 lantai, kapasitasnya 1.350 jamaah. Maka kalau imam itu digaji 10 juta, berarti 10 juta dibagi 30 hari berapa? Satu hari berapa? Sekitar 300.000. 300.000 dibagi 5 kali sholat berapa? Sekali ngimami sholat berapa? 60.000. Yang makmum 1.300. 50.000 dibagi 1.300 orang berapa? Jadi satu makmum ngasihnya cuma berapa sebetulnya sekali sholat itu? 60.000 dibagi 1.350. Ya, berapa? 310 rupiah.
Rp210. Ngasih pengamen 2.000, lagunya nggak selesai. Ngasih imam 200 bilang mahal, itu kan nggak waras cara berpikirnya jamaah. Jadi kalau imam digaji 10 juta itu sangat murah sebetulnya untuk masjid dengan kapasitas 1.300 orang. Jadi cara menghitungnya begitu. Ya, jangan dilihat angkanya, dilihat. Berarti kita makmum sambil menyimak bacaan Quran yang bagus. Dari anak-anak itu dengar yang bagus. Jadi dari kecil itu sudah menyimak bacaan Quran yang bagus. Maka anak-anak kita ini kalau sholat berjamaah, terutama maghrib, isya, subuh, dia sudah tasmi, sudah mendengar. Itu sudah sama dengan kursus tahsinul Quran. Hanya dengan 210 rupiah sekali datang, amat sangat murah. Benar nggak hitungannya? Sebab kalau imamnya tidak bagus, anak kita mendengar bacaan juga yang tidak bagus, yang salah. Dulu di Jogokarian itu imamnya tua-tua, bacaannya nggak bagus, asal tua saja. Ya, maka anak-anak ya bacaannya tidak ada yang bagus, angkatan saya ini. Dan kadang-kadang bacaannya sama, sampai sering jadi tebaan loh. Ini apa bacaan? Itu nanti surat Al-Kriuk itu. Apa? Ala-ala itu anak-anak bilang Al-Kriuk karena ada sanuk kriuk kafala, sanuk kriuk 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 gitu ya. Karena bahasanya tidak fasih, jadi sanuk kriuk, jadi kriuk gitu. Ini di benak anak kecil itu, ya. Sehingga anak-anak kita tidak mendapat pelajaran bacaan Quran yang bagus. Kalau imamnya bagus, anak-anak kita itu tiap hari sudah menyimak bacaan yang bagus, otomatis. Jadi SPP-nya itu murah sekali sebetulnya ya. Itu kita fahamkan kepada jamaah. Ya. Maka jamaah bisa menghitung infak saya berapa ya kalau ke masjid. Listrik misalnya, sekarang kita bayar listrik sebulan berapa Pak Agus? Ini bendara Masjid Jogokarian. Sekitar 23 juta sebulan kami bayar listrik itu. Ya, berarti satu hari berapa? Ya, satu hari hampir 600.000 ya. Terus itu dibagi jumlah jamaah tadi 1.300. Berapa gitu kan, dibagi 5 kali sholat ya, tapi bisa pakai AC 24 jam, lampu terang ya, air lancar, itu kan ternyata kalau saya hitung satu orang itu membutuhkan biaya Rp1.500 per pekan ya. Kalau dibagi 7 hari, Rp200 per hari. Jadi kalau ingin sholatnya itu pahalanya 100%, karena bayar listrik sendiri, bayar air sendiri, itu dan lain sebagainya, itu jamaahnya mandiri, sekali datang ke masjid, infaknya Rp200. Ini manajemen kita itu kita hitung sampai detail begitu. Sehingga masyarakat itu, oh murah ya ternyata untuk mengelola masjid itu murah. Murah. Coba kita masuk kamar mandi, di pasar, di terminal, bayar berapa? Cuman sekali kencing. Di masjid itu mungkin infak Rp200 atau Rp500 boleh kencing 10 kali loh. Boleh numpang mandi, boleh numpang tidur, itu murah sekali. Tapi kadang-kadang jarang para DKM itu menghitung itu dan menjelaskan kepada jamaah perhitungan-perhitungan dalam pengelolaan
masjid. Ya, makanya kalau orang selalu ke masjid tapi tidak berinfak, ya pahalanya lumayan, tapi nanti dipotong infaknya itu untuk yang nutupi gitu kan. Itu karena apa? Ibadahnya disubsidi orang lain. Lah ya jamaahnya masih disubsidi orang lain karena wudhunya dia tidak pernah bayar air. Dia sholat gerah AC nyala, yang bayar listrik orang lain. Dia dengar bacaan imam yang bagus, yang bayar imam orang lain. Jadi pahala ibadahnya ini dikurangi pahala air, diberikan yang nutup kekurangannya itu. Maka orang pasti ingin menjadi jamaah yang mandiri. Nah kalau di Masjid Jogokarian hitungannya sekarang tidak Rp1.500, malah hanya Rp1.477,8. Nah detailnya begitu. Satu pekan. Jadi setiap satu orang itu kalau dia mau mandiri, bayar imam sendiri, bayar khotib sendiri, bayar listrik sendiri, bayar air sendiri, itu cuma Rp1.478,8 satu orang per pekan. Murah sekali, boleh tidur di masjid, pakai AC, boleh mandi berulang kali di masjid. Itu ya. Masya Allah, itu luar biasa murahnya itu. Ya. Nah ini kita perlu membangun rasa ikut memikirkan masjid, termasuk ikut membiayainya masing-masing. Jangan ibadah, ini sudah diputar itu ya. Ya, disubsidi. Ya. Syukur kita memberi lebih, sehingga kita mensubsidi barangkali ada jamaah yang lain yang memerlukan bantuan. Maka sisa dana operasional itu bisa kita gunakan untuk membantu problem-problem yang dialami oleh jamaah masjid itu. Ada bapak-bapak yang sudah pada pulang, belum pulang, matanya merah sampai basah. Saya tanya, karena usianya masih di atas saya sedikit, Mas, apa ini Mas? Kok kelihatannya sedih? Iya ya, anak saya itu baru pulang wisuda, malah nggak keluar kamar. Loh kenapa? Dia wisuda sarjana kedokteran, IP-nya aja 3,78. S1 dari sarjana kedokteran, lulus IP-nya bagus, ya, karena dulu beasiswa. Pulang dari wisuda, ngunci kamar di rumah, teman-temannya datang nggak mau nemuin apa. Setelah ditanya bapaknya, nggak ada harapan jadi dokter karena tidak ada beasiswa untuk koas. Praktek dokter itu loh, sampai nanti dilantik jadi dokter setelah sarjana kedokteran. Itu harus dibayar lunas, cash, tidak diancur dan tidak ada beasiswa. Nah berapa Pak? Mahal sekali bagi keluarga kami. Berapa? 64 juta. Saya tanya bendahara masjid, kas masjid ada saldo berapa? Oh banyak Pak, 64 juta ada. Wah banyak Pak, lebih Pak. Udah. Itu dibayarin dulu untuk koasnya putranya ini, itu jamaah kita. Nah, akhirnya bisa lulus kedokteran. Datang, bismillah Pak, nanti gaji saya 10% untuk masjid. Jadi gitu ya. Nah, itulah berjamaah di masjid itu tidak hanya berjamaah sholat, dalam kehidupan itu tolong menolong. Dari mana? Dari uang yang tersisa dari operasional. Karena kadang-kadang apa? Uang masjid itu saldonya banyak, disimpan untuk apa? Nanti untuk kalau renovasi. Wah, masjidnya aja baru masih nyimpan untuk renovasi. Laporannya saldo masjid kita ini 800 juta. Angkanya ada. Ketika mau mulai renovasi kok tidak dimulai.
ternyata uangnya sedang dipakai oleh yang bawa uang. Nah, ya. Jadi kelebihan dari operasional itu dijadikan dana maslahat masyarakat. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, sehingga mereka itu bisa merasakan hadirnya masjid di dalam kehidupan. Dulu pemilu DKI, tahun berapa ya? Saya nanya Mas Lutfi ini, Mas Lutfi punya KTP DKI, punya, mau pulang milih enggak? Wah, saya mikir karena pulang cuma nyoblos cuma 2 suara, saya sama istri, tapi kan pulang mesti bawa anak-anak. Maka saya bilang, udah harus milih pemimpin Islam. Pulang ke Jakarta, tiketnya kereta api eksekutif dibayar oleh masjid. Nah, gitu. Maka justru saya umumkan bagi warga Jogja yang ingin pulang karena ber-KTP Jakarta ingin memilih pemimpin Islam, silakan masjid menyediakan tiket kereta api eksekutif PP. Wah, gitu. Ternyata yang nyumbang tiket 150 orang, yang ngambil hanya 19 orang. Dan ternyata kemudian Anies menang melawan Ahok. Lupa kok masjid untuk politik, lah ini untuk politik kepentingan Islam. Kenapa? Gubernur Jakarta itu ratusan tahun orang Kristen. Dimulai dari John Peter Sun-kun tahun 1619 ketika mendirikan Batavia. Tanggal 30 Mei 1619 dengan hak oktroi dari Ratu Belanda didirikanlah Nederland Sindi. Jayakarta dirubah jadi Batavia. Itu gubernur terus. Ya, gubernur jenderalnya bukan Muslim. Nah, baru sejak Indonesia merdeka lah Jakarta itu gubernurnya Islam. Maka ketika berebut yang menjadi gubernur Islam atau tidak, masa umat Islam yang lain tidak berusaha untuk membantu, ya begitu, ya. Nah. Jadi masjid itu jangan sampai uangnya hanya dihabiskan untuk ngurusi bangunan. Kenapa? Ayatnya tadi kelewat satu ayat yang dibaca tentang masjid oleh qori kita. Mestinya kalau baca tentang masjid itu dimulai dari ayat ke-17. Surat At-Taubah. Makana lil musyrikina ayakmuru masajidallah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Baru innama ya'muru masajidallah. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atasaka wa lam yakhsha illallah. Sampai ayat-ayat berikutnya. Karena itu paradigma memakmurkan masjid oleh Allah dijelaskan ada 2 paradigma. Ayat 17 itu menggambarkan cara berpikir orang musyrik, paradigmanya orang musyrik dalam memakmurkan masjid. Allah berfirman ayat 17, makana lil musyrikina ayakmuru masajidallah. Tidak layak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Sedang mereka sendiri mengakui bahwa mereka itu ingkar kepada Allah. Maka sia-sialah apa yang mereka lakukan dengan memakmurkan masjid itu. Dan di neraka mereka kelak akan abadi. Loh, ke orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Kalau kita pelajari asbab nuzul dari ayat ini, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Yatsrib, membangun 3 masjid, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabi, dan Masjid Bani Salamah yang sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Itu dibangun di awal Rasulullah hijrah. Bangunannya sederhana sekali.
Maka orang-orang musyrikin Mekah yang sudah menguasai Masjidil Haram, merenovasi Masjidil Haram peninggalan sejak Adam dan dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menjadi megah dengan batu-batu andesit. Maka orang-orang musyrikin Makkah mengatakan, Muhammad itu jauh-jauh ke Yathrib cuma bangun masjid sederhana. Lihatlah masjidnya Ibrahim telah kami renovasi dengan batu-batu andesit merah yang bagus. Maka lebih baik kami daripada Muhammad dalam memakmurkan masjid. Maka Allah menurunkan jawaban ayat 17 tadi. Maka lil musyrikina aya'muru masajidallah. Pikiran semua orang musyrik membangun tempat ibadah, memakmurkan tempat ibadah itu ngurusi bangunannya supaya bagus. Contohnya, dari India datang ke tanah Jawa namanya Sailendra. Dia membangun tempat ibadah besar dari batu-batu endesit di Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sundoro, namanya Borobudur. Dibangun 92 tahun lamanya dengan arsitek yang didatangkan dari India namanya Gunadarma. 92 tahun itu dibangun. Tapi tidak ngurus jemaatnya. Petani-petani itu tiap hari digilir mengangkut batu dari gunung-gunung untuk ditata. Mereka hidup miskin demi megahnya tempat ibadah. Nah, maka ketika pada abad 15 datang ulama dari Persia, namanya Syekh Ali Tambuh Al-Baghir. Ya, dia masih keturunan dari sahabat Salman Al-Farisi. Kalau orang Jawa manggil Syekh Subakir. Dia tidak bangun masjid. Tinggal di Gunung Tidar. Dia mengajari petani-petani di lereng Merapi, lereng Sumbing, lereng Merbabu, lereng Sindoro, lereng Gunung Andong, lereng Gunung Kembang untuk membangun terasering, dijadikan perkebunan, membangun irigasi, sehingga petani itu menjadi hidup sejahtera. Maka ditinggalkanlah penyembahan ke Borobudur, mereka ikut Syekh Subakir menjadi Muslim. Sehingga sekarang ini kalau cari orang Buddha di Magelang susah. Kalau Waisak itu datang dari Thailand, dari Vietnam, dari Jepang. Gitu. Karena apa? Uangnya umat itu hanya digunakan membangun bangunan. Itu cara berpikir orang musyrik. Sanjaya juga begitu. Dari India datang membangun Candi Sewu, Candi Siwa. Orang nyebut, karena dulu di situ tempat tinggal para Brahmana, maka disebut Brahmanan, lama-lama jadi Prambanan, ya itu ya, jadi Prambanan. Itu 52 tahun. Orangnya miskin, petaninya, karena tidak diurus. Yang diurus hanya bangunannya tadi, supaya megah, indah gitu. Datanglah Syekh Muhammad Ahmad Al-Maghribi dari Maroko, belajar pertanian di Gujarat sampai ke Jatinong, mengajari cara bertani, membuat alat pertanian namanya pacul, disimbolkan pacul sifat papat sing ra kena ucul ya, dari turan, landep, ya cengkir, wah itu nanti diuraikan. Sehingga di situ menjadi penghasil beras yang bagus. Orang mengenal beras Delanggu. Akhirnya semuanya pindah agama Islam, candinya masih. Jadi sekarang orang-orang dari seluruh dunia kalau piknik ke Jawa melihat bekas kemegahan agama Buddha, yaitu Candi Borobudur, atau mengunjungi bekas kejayaan agama Hindu di Prambanan atau ke Bali bahkan. Tapi umatnya sudah tidak ada. Ini kalau pengurus masjid masih nyimpan saja masjidnya, tidak ngurusi orang yang susah, hanya untuk bangunan, renovasi. Ini sama dengan orang musyrik tadi. Itu namanya bukan masjid, itu namanya candi Islam. Maka lama-lama nanti umat Islam ini habis.
Berapa tahun yang akan datang, orang datang ke Jakarta. Lihat itu dulu namanya Masjid Istiqlal ketika masih ada orang Islam di Jakarta. Tapi orangnya sudah tidak Islam lagi kalau nggak diurus. Karena uangnya habis hanya untuk ngurusi bangunan, anak-anaknya yatim nggak bisa sekolah, remajanya nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, kasnya masjid hanya untuk bangunan. Itu paradigma memakmurkan masjid cara orang musyrik. Maka Allah mengatakan, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Nah, bagaimana kalau orang mukmin memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsha illallah. Maka kalau kita yang beriman ini memakmurkan masjid, itu sebagai ciri keimanannya. Apa? Dengan satu, mengajak orang sholat berjamaah di masjid. Ya. Karena sholat berjamaah di masjid itu, Masya Allah keutamaannya. Satu, berjalan dari rumah ke masjid, langkah kaki kanannya mengangkat derajatnya di sisi Allah, langkah kaki kirinya menghapus dosa. Sampai Rasulullah pernah bertanya pada para sahabat itu, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang punya rumah, di depan rumah itu ada sungai yang jernih mengalir, dan orang itu mandi 5 kali sehari, apakah masih ada daki di badannya? Para sahabat semua menjawab, tidak, pasti orang itu bersih. Itulah orang yang 5 kali pergi ke masjid, dosa-dosanya sudah bersih. Karena setiap melangkah kaki kirinya menghapus dosa. Subuh ke duhur, dibersihkan. Duhur ke asar, dibersihkan. Asar ke maghrib, dibersihkan. Bersih dari dosa tiap hari itu. Pembersihan dosa harian. Satu. Yang kedua, kalau sholat subuhnya berjamaah di masjid, Rasulullah bersabda, man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kulluh. Siapa yang sholat dengan berjamaah subuh di masjid, faka'annama sholatul laila kulluh. Pahalanya itu sama dengan sholat semalam penuh. Pernah ada yang sholat malam semalam penuh? Jadi kalau kita sholat subuhnya berjamaah di masjid, pahala kita sama dengan sholat semalam penuh. Barang siapa sholat zuhur berjamaah di masjid, lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Pernah ada yang sholat malam 1000 rakaat? Nah, kalau kita sholat zuhurnya itu berjamaah di masjid, pahalanya lebih daripada orang sholat malam 1000 rakaat. Sholat asar berjamaah itu sholat penjamin. Ya, dijamin orang yang selalu sholat berjamaah asar di masjid akan dijamin masuk surga dan dijamin keperluan hidupnya oleh Allah di dunia. Nah, siapa yang tidak ingin dapat jaminan? BPJS saja dibayar orang, ingin dapat jaminan ya, kesehatan. Insya Allah, jaminan surga, jaminan kecukupan hidup. Kalau kita mau istiqomah, mudawamah, sholat berjamaah asar di masjid. Sholat maghrib, sholat isya itu faka'an nama nifsulaila kuluh, sama dengan sholat separuh malam. Maka kalau kita hitung, ada anak itu sejak balik umur 13 tahun misalnya, sudah sholat, tapi selalu sholat di rumah saja, kecuali Jumatan. Meninggal umur 70 tahun. Terus ada pensiunan yang baru mulai sholat setelah pensiun umur 60 tahun. Berarti yang satu tadi sholatnya berapa? Dari 13 sampai 70 berarti berapa? 57 tahun. Sedangkan yang pensiun tadi hanya 10 tahun.
Tapi karena setelah pensiun dia 5 waktu berjamaah ke masjid, subuhnya sama dengan semalam suntuk, isaknya sama separuh malam, maghribnya sama separuh malam, duhurnya sama dengan 1000 rakaat. Dihitung, wah itu lebih mulia mereka yang baru mulai sholat setelah pensiun, tapi 5 waktu ke masjid berjamaah, dibanding yang dari kecil sholat tidak pernah berjamaah ke masjid. Nah, ini orang-orang yang rugi ini. Ya. Hanya orang bodoh yang tidak mau berjamaah ke masjid, milih sholat di rumah itu. Ya. Orang mesti berhitung, oh bonusnya luar biasa sholat berjamaah itu. Maka memakmurkan masjid itu gerakan akimis sholat, sholatnya tegak dengan berjamaah di masjid. Rasulullah itu belum pernah sholat wajib kecuali dengan berjamaah di masjid, kecuali ketika dalam perjalanan atau sakit keras. Bahkan ada sahabat Nabi, itu buta matanya, sudah tua, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia berkata, ya Rasulullah, rumahku itu melalui kebun-kebun kurma untuk ke masjidmu. Kadang-kadang melintas binatang-binatang berbisa dan binatang buas. Sementara aku buta, tidak ada orang yang menuntunku ke masjidmu. Bolehkah aku sholat di rumah saja? Rasulullah menjawab, boleh. Tapi ketika dia mau keluar dari masjid, dipanggil lagi oleh Nabi. Ternyata Nabi dibisiki oleh Jibril supaya meralat pernyataan tadi. Dia mengatakan, ya Abdullah, apakah dari rumahmu kamu mendengar azan? Mendengar ya Rasulullah, kamu harus ke masjid. Jadi sekalipun buta, tidak ada yang nuntun, lansia, dari rumahnya aja melewati kebun yang banyak bahayanya, itu saja kalau mendengar azan dari rumahnya disuruh berjamaah ke masjid. Maka pendapat para fuqaha, bagi mereka yang dari rumah mendengar suara azan tanpa speaker, itu wajib sholatnya di masjid. Ya. Tapi kalau dengar speaker karena jauh kan, berkilo-kilo, enggak. Jadi kalau mau aman ya enggak usah pakai speaker masjid itu. Jadi yang suruh datang yang dengar tanpa panggilan speaker. Kalau tanpa speaker dari rumah kita masih dengar azan, itu berat tanggung jawabnya. Harus datang ke masjid ini. Dan ini hadis sahih ini. Masya Allah. Ya. Nah, maka setelah berhimpun di masjid, maka yang kedua, wa'atu zakah. Apa? Bagaimana DKM ini memikirkan jamaah itu meningkat kesejahteraannya, kemudian bisa berubah kondisi ekonominya dari mustahik menjadi muzaki. Nah inilah yang kami tiru di Jogokarian. Jogokarian memberikan bantuan modal usaha, kita membimbing perintis UMKM itu, kalau ada orang mau usaha kasih modal gitu ya. Tahun 2003 itu dulu, sebelum kita punya program pemberdayaan ekonomi masjid itu, yang bayar zakat baru 19 orang. Zakat malnya setahun hanya 5 juta. Ya, setelah ada program masjid memberi bantuan modal usaha, membina UMKM, ya. Sekarang 659 muzaki, 659 muzaki. Zakat malnya 3,5 miliar. 80% dulu mustahik. Salah satunya ini temannya Mas Lutfi ini, namanya almarhum sekarang udah Fani Rahman. Lulus sarjana Visipol, tidak kerja, mau usaha apa? Cetak-cetak, dimodali mesin, kita modali waktu itu. Ya, mesin cetak, kita modali 500.000, dimodali komputer, masjid kalau pesen cetakan ke situ, namanya cetak-cetak proyu gitu ya. Nah, terus mulai merintis hasil diskusi kajian anak muda, anak saya nulis, ya, Ramadan is dead, Tat Salim nulis, ya,
agar bidadari cemburu padamu. Wah, akhirnya sekarang jadi penerbit besar itu. Dimodali di masjid. Sekarang karyawannya banyak. Kantornya dia 3 lantai. Itu diberdayakan oleh masjid, berubah dari mustahik menjadi muzaki. Sehingga akhirnya masjidnya makmur. Dulu tahun 2003 itu kami hanya menyembelih kurban 8 ekor sapi. Sekarang 65 sapi itu aja ada super dan super duper. Yang super itu yang 700-an kilo, yang super duper 1 ton up gitu. Ya. Berubah nasib masyarakat itu setelah masjid punya program itu namanya wa'atu zakat, merubah kondisi mustahik menjadi pembayar zakat. Itu program masjid. Aqimis sholat, mengajak orang sholat, tegak sholatnya, dilatih untuk memperbaiki ekonominya. Maka di masjid itu harus berhimpun. Ini sebenarnya saya belajar dulu tahu waktu saya masih kecil. Ya, saya umur 8 tahun, bapak saya meninggal, jadi saya lebih banyak tidur di masjid. Waktu itu ada mubalik dari Maninjo, orang Minang namanya Ustadz Raisul itu, ditugaskan oleh Muhammadiyah dari Minangkabau untuk dakwah. Kampung kami itu kampung komunis dulu. Itu nemani kita anak-anak di masjid dongeng tentang surau di Minang, bagaimana anak-anak yang balik tidur di surau, bagaimana surau itu punya kekayaan, punya sawah milik surau. Di situ berhimpun tigo tungku sajarangan, alim ulama cerdik pandai, nenek, mama. Wah, jadi filosofi surau Minang itulah yang kami terapkan. Sebagai manajemen masjid harus punya bondo masjid, harus punya BUMM bahasa saya sekarang, badan usaha milik masjid. Itu sebenarnya tradisi Minangkabau yang kami terima dari guru ngaji saya dulu namanya Haji Raisul, yang ditugaskan tuh berdakwah di kampung Jogokarian pasca G30S sekitar tahun 68 sampai 74 beliau lulus IAIN. Terus sekarang kami lacak sudah nggak ada kemana gitu, karena belum ada telepon, belum ada waktu itu ya. Ya, jadi Masya Allah, maka sering orang-orang Minang itu kalau berkunjung ke Jogokarian saya bilang, udahlah bawa balik ini tradisi Minang, bangkitkan batang tarandam. Maka dulu waktu kecil saya di masjid itu dilatih pencak silat, ya, basilek bahasanya itu ya, dilatih petata petiti, berpantun, dilatih main drama gitu ya, gitu, dilatih menari. Anak-anak kalau mau nari, tarinya ya tari Minang dulu. Wah, bendi kasunge tanang, aduh he sayang, marilah memetik sekuntum lembayung, aduh he sayang, menarilah payung. Itu, wah, itu diajarin di masjid itu, menari, bersilat. Jadi anak-anak itu senang tidur di masjid, seperti anak-anak Minang tidur di surau. Maka dulu ketika anak-anak Minang itu masih tidur di surau, ketika balik dari Minang lahir pemimpin-pemimpin hebat, dari wakil presiden, wah, Hatta, Perdana Menteri Syahrir, masih muda-muda orang Minang itu kayak Agus Salim nih. Tapi setelah ninik mamanya pergi ke Jakarta buka warung Padang, tidak ada yang tidur di surau, tidak ada yang mengasuh. Cari pemimpin dari Minang susah sekarang itu, ya. Ya, karena sebagian pindah ke Tanah Abang jualan konveksi. Ya. Ada yang jualan kain di. Nah, akhirnya surau-suraunya sepi. Maka dulu Anafis nulis, ya, robohnya surau Hami. Ya, jadi peradaban Minangkabau itu dulu hebat sekali ketika anak-anak kecil itu dibiasakan tidur di masjid, tidur di surau. Nah, itulah yang kami tiru sampai hari ini. Di Jogokarian itu termasuk putranya Mas Lutfi sering tidur di masjid. Anak-anak itu. Nanti acara yang paling digemari namanya JJS.
jalan-jalan seram gitu. Jadi malam hari diajak jalan di tengah kuburan yang luas, gelap gitu. Wah, itu berkesan itu bagi anak-anak itu. Ya. Nah, jadi masjid itu menjadi tempat menyenangkan bagi anak-anak itu. Ya, berlatih nari, berlatih drama, berlatih silat, belajar ngaji, itu di masjid. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita nggak ada ruang bermain. Kesalahannya bahkan DKM itu lihat anak kecil dimarahi di masjid itu. Ya. Sehingga anak-anak itu takut ke masjid karena DKM-nya galak. Jadi yang membuat masjidnya itu nggak punya masa depan sebenarnya para DKM yang mengusir anak-anak itu. Ya, jadi sering saya sampaikan, jangan sampai ibadahnya anak-anak terganggu oleh orang tua. Karena anak-anak itu rukun ibadahnya beda dengan kita. Karena anak-anak itu homoluden, makhluk yang senang bermain. Jadi sambil sholat pun masih tetap bermain ya namanya anak-anak. Allahu Akbar. Nah, sikut ke sana, sikut ke sini. Nah, itulah dunia anak ya. Nah, sambil diluruskan, diperbaiki, tapi jangan dimarahi. Sehingga masjid harus ramah anak, gitu. Dan ternyata anak itu kekuatan dakwah yang luar biasa. Joko Karyan itu orang-orang tua ke masjid itu malah dari anak-anaknya. Jadi saya biasa anak-anak itu kalau habis maghrib saya, ayo kita makan-makan meskipun hanya di angkringan. Pokoknya silakan makan sekenyang-kenyangnya, tapi paling banyak satu anak 5.000. Berapa orang? 87 anak Pak. Itu kan cuma berapa itu? Tadi tanya, kamu anaknya siapa? Bapakmu namanya siapa? Bapakmu sholat enggak? Enggak Pak. Oh ya, ada. Kamu anak siapa? Saya cucunya Pak Ber. Loh, ternyata dia ikut kakeknya. Kakeknya itu anggota Kopassus, namanya Pak Barwanto. Bapakmu, kakekmu sholat enggak? Enggak. Ngerokok enggak? Ngerokok. Oh ya. Rokoknya apa? Saya sebut merek. Oke, saya cari. Belikan rokok ini, tolong titip untuk kakekmu, bilang salam dari Pak Ustadz. Nah, setelah berapa kali, Pak Ustadz pengen ketemu kakekmu besok ke masjid ya. Wah, saya ditelepon marah-marah itu Pak. Pak Ustadz ini, saya tuh dari pagi ditelepon sama cucu saya, pokoknya asar harus ke masjid, jangan lupa. Akhirnya datang ke masjid, masih pakai seragam pulang dinas itu. Wah, ada apa aneh-aneh? Oh iya, saya itu kan penasaran, oh yang lain saya tanya anak siapa kok ini jawab cucunya Pak Ubar, kok sampean toh kakeknya. Iya, ngobrol pelan-pelan. Adzan, ayo sholat dulu Pak. Dia mau menolak gimana, sudah di masjid. Ternyata belum biasa sholat, Allahu Akbar tengok kanan. Nah, alhamdulillah. Kemudian sering saya dalam ya, ditunggu lagi. Kakekmu bisa sholat nggak? Fatihah aja nggak bisa gini. Sekarang kamu ajari kakekmu Fatihah, kalau sudah bisa, kamu saya kasih hadiah 500.000. Bener Pak Ustadz? Bener. Wah, satu hari pakainya dibawa ke masjid. Sudah bisa ini Pak. Saya nggak bisa memaksa dia belajar, cucunya yang bisa memaksa dia belajar. Oh, itu hebatnya dakwah anak-anak itu. Ada anak perempuan, kalau subuh dengan teman-temannya sholat subuh di masjid, bapaknya sama ibunya, kadang kakeknya sama neneknya yang nganter nunggu di jalan. Cucunya sholat di masjid. Saya tanya, Dok, kamu bisa sholat bener? Bisa Pak. Kalau kamu bisa ngajari bapak ibumu sholat, tak kasih hadiah sepeda. Berapa bulan kemudian bapak ibunya dibawa ke masjid, Pak ini sudah bisa sholat ini, mana sepedanya? Setelah, oh iya nanti kita beli sepeda, ya, paling 1,5 juta ya. Bapaknya, ada apa ini? Kok saya ceritakan, udah saya aja yang belikan sepeda Pak Ustaz. Saya alhamdulillah sekarang sudah bisa sholat, diajari anaknya kelas 2 SD. Bapak ibu, itu anak-anak itu lebih hebat dari ustadz-ustadz loh. Ustadz-ustadz belum tentu bisa maksa orang itu sholat, belajar sholat. Anaknya bisa Pak. Makanya anak itu
kekuatan dakwah yang luar biasa. Jadi jangan diusir dari masjid. Ya, jadi menjadi kekuatan dakwah yang luar biasa. Ya, ya. Jadi mari anak-anak itu, makanya tradisi Minang itu tidur di suro itu menurut saya sangat positif, sangat bagus. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering ke Jogokarian malam, apalagi malam libur itu kita ada petuah pesantren Sabtu Ahad. Jadi Sabtu Ahad itu anak-anak diajak tidur di masjid. Mengenang saya itu dari kecil dulu, wah seneng tidur di masjid itu, ya banyak mendapat pelajaran, dapat ini, ya keberanian. Dan kemudian tidak terasa kita tumbuh jadi remaja, jadi ketua remaja masjid, tua jadi ketua DKM, kan kaderisasinya berasal dari anak-anak. Ya. Jadi itu cara memakmurkan masjid di dalam surat At-Taubah ayat 18. Jangan ke ayat 17, caranya hanya mengurus bangunan. Karena yang diurus bangunan, eman-eman bangunannya. Kalau begitu, jangan sampai nanti ada orang tidur di masjid, maka pagernya aja kalau sudah isak digembok. Ya, gitu. Nah, ini contoh, karena kita tadi sudah mengatakan, ya, Nabi itu uswah kita, suri teladan kita, contoh kita. Ya mari kita contoh dari hal-hal yang sederhana ini. Siapa yang pertama kali jadi kadernya Nabi? Anak-anak, namanya Ali bin Abi Thalib, umur 9 tahun. Nabi Muhammad dapat wahyu hari Senin, orang pertama kali masuk Islam, anak 9 tahun namanya Ali bin Abi Thalib. Baru sesudah itu pemuda namanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi anak-anak, pemuda, kemudian perempuan, ya itu dimulai dari situ. Makanya di Masjidil Haram itu ada Ka'bah, ada Hijr Ismail, ada Ibrahimnya, ada Hajar, perempuan, ibu-ibu, ada Ismail, ada anak-anak. Jadi kalau masjid kok pengurusnya DKM hanya bapak-bapak saja, nggak ada ibunya, nggak ada remaja, nggak ada anaknya, itu pengurus DKM bujang lapuk, kata orang Melayu. Kata orang Jawa itu sisa-sisa laskar pajang. Kata orang Melayu askar tak berguna. Jadi DKM itu harus lengkap, ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya, ada remajanya, ada anak-anaknya, selengkap Masjidil Haram. Itulah ada Hajar, ada Ismail, ada Ibrahim, gitu. Itu lengkap begitu. Ya. Masjid waktu DKM semuanya laki-laki, wah mesti masjidnya sepi. Nah, harus dilibatkan semua lini, anak-anaknya ada. Maka kalau di Jogokarian ada organisasi anak-anak namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Ada organisasi remaja masjid. Ada organisasi kurma di atasnya remaja, keluarga alumni remaja masjid. Ada organisasi ibu-ibu muda namanya Umida, umi-umi muda gitu ya. Gitu. Jadi setiap jenjang umur itu ada forumnya, ada kepengurusannya, ada aktivitasnya di masjid. Sehingga semarak terus, tidak pernah sepi masjid itu. Tahsin itu dari kelas anak-anak sampai kelas lansia. Itu sekarang kelasnya ada 35 kelas tahsin sekarang ini. Ya. Ini tidak pernah sepi kayak pesantren, bergantian aja nih. Ibu belajar, besok bapak-bapak, pagi anak-anak, siang anak-anak remaja. Jadi terus saja di masjid itu aktivitasnya. Ya. Saya kira ini pengantar kalau ada waktu untuk diskusi. Jadi udah ini dari Bukit Tinggi ya. Nah, mestinya budaya tadi tiku tungku sajarangan ya. Jadi masjid itu harus melibatkan nenek mama, ya, para sesepuh, para ketua RT, ketua RW, melibatkan cerdik, pandai, para intelektual, melibatkan alim, ulama. Ya, kalau tungkunya tiga nanti
tidak matang itu, mentah itu tidak. Makanya supaya matang masyarakat itu harus tigo tungku sajarangan. Kalau di Jogja jadi angkringan dengan 3 tungku. Jadi kafe ceret telu namanya. Ceretnya 3 itu. Ya. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada waktu untuk kita berbincang lebih rileks, lebih santai. Ya, baik. Jazakallah atas pengantarnya. Jadi mungkin sekarang adalah sesi diskusi. Silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya bisa langsung tunjuk tangan. Jika ada yang mau sharing permasalahan selama ini atau mungkin success story-nya dari ketua DPR. Kalau nggak ada, saya dulu. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas paparannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget bagi kita dan mudah-mudahan menjadi apa ya untuk ke depan kita lebih baik. Terutama bagi kami ya, khususnya saya sebagai pengurus DKM dan teman-teman juga semua. Dalam hal pengelolaan dana kas masjid di Jabodetabek seperti apa ya tadi? Kami di awal-awal itu ada pemisahan, ada anak yatim, ada untuk pembangunan masjid, ada untuk kegiatan masjid gitu. Jadi ada 3 kotak. Nah, sekarang kita ada 2 kotak nih. Ada untuk anak yatim dan bapak, sama khusus untuk masjid. Kas masjid ini digunakan untuk semua kegiatan masjid gitu. Tapi belum termasuk yang seperti Ustaz utarakan. Kami masih belum mampu mungkin sampai di sana. Mungkin itu tadi. Terima kasih. Ya. Salam. Ya, pengelolaan dana masjid itu tergantung dari kualifikasi masjid. Saya mengkualifikasikan masjid itu ada 3. 1 masjid perjuangan. Jadi tidak hanya partai yang perjuangan. Artinya masjid itu untuk bayar listrik, bayar merbut aja sering kasnya kurang. Nah, itu namanya masjid perjuangan. DKM-nya masih harus berjuang nutup kekurangannya. Itu saya alami dulu tahun 99 sampai 2003. Pengeluaran masjid 43.200.000 1 tahun, pemasukannya ya hanya 6.840.000. Jadi saya harus berjuang nutup kekurangan itu per tahunnya itu. Pengeluarannya 43.200.000, pemasukannya 6.840.000 gitu ya. Itu namanya dulu masih kelasnya masjid perjuangan. Maka dalam kondisi itu saya sebagai ketua umum menempatkan diri jadi bendahara 3. Kalau kas di bendahara 1 habis, bendahara 2 habis, ya terpaksa kas di bendahara 3, uang rumah dipakai dulu gitu ya. Namanya itu bendahara 3. Nah, kemudian setelah kita gerakkan jamaah mandiri, masjid sudah cukup dari infak mandiri tadi. Ini namanya masjid berdaya. Masjid sudah berdaya mencukupi kebutuhan operasionalnya. Nah, maka kemudian kita coba tingkatkan, memberdayakan masyarakat, maka namanya kelasnya itu masjid pemberdaya. Yaitu masjid yang mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekelilingnya. Nah, sekarang Masjid Jabodetabek sudah termasuk masjid pemberdaya. Maka programnya karena untuk dana operasional sekarang tidak lagi dari infak karena kami membuat program wakaf produktif. Saya sediakan 1 kotak dengan tulisan wakaf produktif. Ya. Karena pahala wakaf itu sangat besar, maka mari kita wakaf. Boleh wakaf itu harus banyak, bisa 1.000, 10.000 diniatkan wakaf. Ya. Nah, ternyata bisa terhimpun cukup banyak. Maka kita bisa membeli hotel. Nah, dari menyewakan kamar-kamar hotel itulah yang kami sebut badan usaha milik masjid, biaya operasional masjid tercukupi ya. Kata Pak Agus tadi bendara, saya tanya
Sekarang dari hasil hotel itu dikurangi operasional untuk bayar listrik 23 juta per bulan, gaji karyawannya sekarang 24 orang. Itu cukup enggak? Alhamdulillah surplus lebih kurang 40 juta per bulan surplusnya. Maka infaknya 100% kita gunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Menjadi sumber kesejahteraan rakyat gitu. Jadi tadi dari uang lebihnya tadi, dari infaknya tadi, kita tulis kotak infak untuk kebencanaan. Kalau ada bencana alam, kita bergerak menolong. Tidak menghimpun dana, sudah ada. Infak Palestina, ada. Infak untuk pendidikan tadi, kalau ada mahasiswa mau putus kuliah, ambilkan dari situ. Ada infak kesehatan. Kalau ada yang sakit, tidak mampu berobat, masjid yang membiayai. Ya, itu. Ada infak ekonomi, biro ekonomi apa? Bagi mereka yang mau buka usaha, tidak punya usaha, kasih modal dari situ, gitu. Itu, maka ada 19 kotak infak, semuanya ada judulnya. Kotaknya itu ada tulisannya. Kotak beras, kotak kesehatan, kotak kebencanaan, kotak nasi Jumat, kotak air minum, kotak itu masing-masing. Tidak ada kotak untuk listrik, karena listriknya sudah dibayar dari hasil badan usaha milik masjid. Masih kita pasang kotak wakaf. Nanti kita beli aset lagi apa? Kenapa hotel, Pak? Nah, karena Jogja itu kota wisata. Kalau sudah weekend, liburan itu kamar-kamar hotel penuh. Nah, kita jualan hotel itu paling mudah kalau di Jogja karena kota wisata. Nah, usaha yang lain, ya sekarang baru kita mulai sebelum Ramadan kami mendirikan pabrik dan toko roti. Alhamdulillah bulan pertama sudah bisa store ke masjid 90 juta. Bulan kedua storan dari toko roti sudah 104 juta. Ya, itu badan usaha yang berupa toko dan pabrik roti dengan merek Masjid Jogokarya. Ya, nanti kalau dana wakaf produktif tambah lagi apa lagi? Syukur bisa membeli jabatan presiden sehingga kita bisa punya presiden dari masjid gitu ya. Itu loh. Nah, wah itu cita-citanya kan harus begitu. Wah ini ada jamaah masjid kita mau jadi anggota legislatif. Kampanyenya kita biayai kalau perlu dari masjid. Biar besok anggota DPR ini mewakili masjid ini. Gitu ya. Wah ini mau jadi wali kota, kampanye biayai oleh masjid biar besok jadi wali kotanya masjid gitu kalau perlu. Ya, jadi masjid itu punya kekuatan. Ya. Gitu. Tapi kalau yang punya kekuatan itu orang yang datang dari sono akhirnya apa? Oh ini lautnya kosong, pagerin aja gitu ya. Jadi akhirnya laut aja dipagerin, diberi langit aja yang belum dipager sekarang. Ya. Nah itu. Jadi umat Islam harus memakmurkan masjid itu, aqimis shalah harus terus bergerak ke wa'atuz zakah. Ya, membangun kesejahteraan. Maka tagline-nya Masjid Jogokarian itu masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat gitu. Jadi masjid harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Adanya masjid rakyat sejahtera. Nah, itu tagline kita begitu. Ya. Masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Jadi jangan malah nambah masjid, nambah beban rakyat. Gitu, ya. Karena semua syariat agama itu untuk kesejahteraan. Contoh saja korban. Beda korban itu ya. Di Indonesia itu orang yang berkorban itu lebih dari 5 juta orang. Di sini berapa satu ekor rata-rata korban iurannya berapa satu orang? Nah, hampir 4 juta toh. Ya anggap aja rata 3 juta, itu berarti ada 15 triliun setiap tahun dana korban. Masuk peternakan kita nggak maju, peternak kita miskin. Tiap tahun ada suntikan dana segar 15 triliun. Maka kami membuat namanya pesantren peternakan. Programnya apa? Takjil kurban, bayarnya kurban di depan sini. Nah, maka kita belanjakan kalau domba itu, ya
Misalnya 4 juta tadi bisa kita belikan bakalan 3 ekor, satu bakalan pejantan disembelih tahun ini, yang dua bakalan betina. Betina ini kita kembangkan di pesantren. Domba itu tiap 2 tahun rata-rata 2 kali beranak. Ya, ya itu nanti sudah tumbuh jadi banyak. Nah, ini sudah 4 tahun kami praktekkan. Peternak domba itu hitungannya ya, pengalaman saya ini di pondok itu, 1 ekor rata-rata keuntungan per ekor per hari itu 13.000. Jadi kalau kita punya 100 ekor domba, itu 1 hari punya penghasilan 1.300.000. Kita tinggal jalan-jalan memberi ceramah kemana-mana sudah punya uang saku kan, dari domba yang di kandang kan begitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya syariat Allah termasuk kurban ini sumber kesejahteraan yang bisa dikelola dengan baik oleh masjid. Kalau di kota nggak bisa membuat sister masjid, kita punya jaringan masjid di pedesaan yang kita bina. Nah, gitu misalnya ya. Kami juga punya sawah, karena waktu kita butuh memberi bantuan beras, akhirnya kita berpikir, wah masjid beli sawah. Ternyata ketika sawah itu sudah jadi, deal harganya, kami mau bayar. Yang punya sawah nanya, loh ini atas nama siapa nanti Pak? Atas nama masjid. Loh masjid kok beli sawah untuk apa? Karena kami tiap bulan membagi beras gratis untuk warga miskin. Wah nggak jadi saya jual, saya wakafkan aja Pak. Akhirnya uangnya utuh kita pulang, masjid punya sawah. Kita unggah di media sosialnya Masjid Jogokarian, orang telepon, Pak saya juga mau wakaf sawah ke masjid. Sekarang kami punya 3 bidang sawah, ada di Kulon Progo, ada di Moyudan, ada di Sleman. Ya, kalau kami nggak membantu beras rakyat miskin, kami nggak punya sawah. Justru karena kami masjid punya program membantu beras warga miskin, akhirnya masjidnya punya sawah. Loh itu loh Allah itu, kebaikan itu pasti akan diberi sarana untuk melakukannya. Tapi kalau berpikir untuk kebaikan saja tidak, ya tidak akan diberi. Kami kenapa membuat wakaf produktif? Hotel, sekarang punya 2 hotel. Kita bangun pabrik roti. Impian saya sederhana, saya pengen masjid ini bisa memberikan dana pensiun pada jamaah lansia. Kalau sekarang kami lagi bisa memberikan layanan antar jemput jamaah lansia. Jadi kalau lansia rumahnya agak jauh, kalau jalan sudah nggak kuat ke masjid, di rumah nggak ada yang nganter, tinggal daftar saja. Nanti waktunya menjelang sholat, ada petugas dari masjid yang jemput dan ngantar pulang. Tapi saya pengen, sebenarnya targetnya tahun ini tapi belum tercapai. Saya pengen besok itu jamaah yang usia 60 tahun ke atas tiap bulan dapat uang pensiun dari masjid. Sekalipun dia tidak punya pensiun karena bukan pegawai. Tapi masjidlah yang memberi dana pensiun. Sehingga jamaah lansia itu jamaah yang bahagia. Jadi masjid itu taman lansia. Ya, gitu. Jadi yang lansia itu gembira di masjid. Supaya apa? Mentari senja bisa lebih indah dari sinar mentari pagi ya, jadi gitu. Jadi kadang-kadang orang lansia itu terus redup gitu loh, seperti nggak gembira lagi, sudah lansia, tidak segembira anak-anak dan remaja. Itu ibaratnya pagi itu ya cahaya fajar itu indah, tapi jangan dikira lembayung senja tidak indah gitu loh ya. Jadi mereka yang sudah mau maghrib itu pun harus indah hidupnya. Maka masjid harus membangun lansia yang bahagia dengan cara apa? Mikirkan kalau dia lansia itu ada jaminan kesejahteraan di hari tuanya dari masjid-masjidnya. Gitu loh. Ya, jadi kami itu berpikir sampai ke situ. Mikir bagaimana nanti lansia itu di hari tuanya senang ke masjid. Ya, karena apa? Masjid memberi dana pensiun. Loh, ini ngurusin masjid tuh ya itulah membuat gembira orang di dunia ini supaya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu anak-anak senang, remaja bahagia, ya lansia gembira gitu. Jadi semboyan remaja senja kami. Jadi kami itu punya organisasi namanya Remaja Senja.
yaitu kelompok usia remaja tahun 70-an, jadi sekarang rata-rata umurnya sudah 80-an tahun gitu ya. Itu namanya remaja senja. Nah, itu acaranya gampang, tiap 2 bulan sekali berkunjung. Mana alumni remaja masjid dulu. Oh ini di Depok ada dulu waktu remaja di Jogokarian. Nah sekarang sudah kerja Jakarta, ditinggal di Depok, lagi sakit. Wah, kita sediakan 2 bis gratis, piknik jenguk temannya waktu muda dulu ke Depok. Wah, bisnya dari masjid didampingi dokter dan perawat karena perjalanan lansia ini. Jadi biar gembira gitu. Itulah kegembiraan lansia di masjid itu harus kita pikirkan. Maka masjid perlu dana. Dari mana? Dari wakaf produktif gitu ya. Jadi harus ada perencanaan ke depan gitu ya, secara bertahap. Dulu masjid kami itu cuma 9 kali 9 meter. Sekarang sudah bisa kita perluas. Kalau dulu tanahnya hanya 600, sekarang 1748 full bangunan 3 lantai. Ya, kita lihat lansia tadinya naik ke lantai atas pakai unda-undaan, wah berat. Nah, kita pasang lift gitu ya. Nah, itu. Jadi kita jadikan masjid kita itu masjid yang ramah lansia. Karena apa? Lansia itu penyakitnya kesepian, Pak. Kalau bangun tengah malam, nggak bisa tidur lagi. Kadang-kadang rasa nyeri, hatinya itu sepi gitu. Dilihat orang rumah sudah tidur semua, ya. Mau ke masjid, masjidnya masih gelap dan dikunci. Makanya masjid dibuka 24 jam, aman, ada security. Lansia tinggal telepon security, Pak, aku pengen sholat tahajud ke masjid, dijemput. Nah ternyata di masjid sudah ada lansia lain yang kesepian juga, akhirnya ketemu di masjid ya. Jadi ya masjid itu tempat ya lansia harus bahagia gitu. Jadi masjid yang ramah lansia. Jadi karpetnya dibuat tebel empuk. Jadi lansia kalau duduk lama-lama di masjid kerasan, jangan kasih karpet yang keras. Ya, gitu ya. Kami sediakan tabung oksigen kalau tiba-tiba ada lansia yang sesak nafas, pertolongannya cepat, ada ambulan. Ya, itu semuanya kita pikirkan bagaimana masjid menjadi sumber kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia gitu. Jadi, nah itu direncanakan secara bertahap dulu dari masjid perjuangan menjadi masjid berdaya, menjadi masjid pemberdaya. Jadi nanti mungkin perlu Dewan Masjid buat akreditasi. Ini kelasnya itu masjid apa ini? Oh, masjid perjuangan, maka perlu disubsidi supaya bisa meningkat jadi masjid berdaya. Masjid berdaya didorong dari masjid pemberdaya gitu. Jadi ada upaya menaikkan kelas masjid itu, ya. Gitu. Yeah. Itu Pak. Yeah. Ada lagi monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mohon maaf, saya masih awam dan masih belajar masalah agama. Di sini saya ingin menanyakan tadi mengenai jaringan mulai dari yang anak-anak sampai yang lansia lah ibaratnya. Tadi ada beberapa nama, mungkin perkumpulan seperti itu. Tapi mohon arahan gimana petunjuknya untuk menjalin usia yang mulai dari yang kecil hingga yang lansia tadi dan kegiatannya seperti apa? Karena balik lagi mungkin jika ada kegiatan dari setiap jenjang itu tadi butuh itu tadi modal dari masjid itu sendiri dan solusinya tadi mungkin ada wakaf berdaya tadi. Tapi di sini saya berpikir gimana mungkinnya ibaratnya membuat wakaf berdaya itu seperti berbisnis dalam masjid bagi anggota DKI itu sendiri. Takutnya kita keluar dari aturan yang berlaku, maksudnya gimana aturan-aturan pentingnya melakukan perputaran pemberdayaan uang di masjid itu sendiri, Pak. Karena mungkin ada beberapa DKI mungkin
jika sudah melakukan perputaran uang dan berbisnis dalam masjid itu sendiri, mungkin ada yang ingin meminta dalam tanda kutip upah atau sejenisnya seperti itu, satuan arahan. Nabi Muhammad SAW itu mengurus masjid tidak menyediakan kotak infak. Sampai hari ini Masjid Nabawi, Masjidil Haram tidak akan pernah kita jumpai ada kotak infak atau tromol infak. Pernah lihat? Dari mana? Dari wakaf produktif. Maka produktif itu ketika masjid tadi dibangun zaman Nabi, turunlah ayat 92 surah Al-Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian sampai ke puncak ketakwaan sebelum kalian mampu menginfakkan apa yang kalian cintai. Sayyidina Umar pertama datang, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma di Khaybar. Ada 70.000 pohon di sana, aku serahkan kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, kif, tahanlah, berikan pokoknya. Muncullah wakaf. Ya. Dari hasil kebun kurma itulah Bilal dibiayai hidupnya, Ahlu Sufah yang tinggal di masjid dibiayai hidupnya. Ya, jadi dari apa? Masjid punya kebun kurma. Datang lagi sahabat Abu Tolha, ya Rasulullah, kebun kurma Kuburaika ini, kebun kurma ajwa terbaik di Madinah, aku serahkan. Kemudian menjadi wakaf lagi. Ya. Kemudian Utsman bin Affan membeli sumur Romata. Jadi masjid itu tidak dari infak, dibiayai dari wakaf produktif. Yang dicontohkan Nabi itu begitu. Maka masjid harus punya bisnis. Sunnahnya begitu. Supaya jangan mau pasang seng saja ngedarkan proposal. Kemiskinan mau dipamerkan. Apalagi sampai pasang tong di tengah jalan, pakai jala ikan minta bantuan. Enggak benar itu cara berpikirnya, enggak mengikuti sunnah. Maka orang disuruh haji, disuruh umroh supaya belajar bagaimana sih. Lihat tuh Masjidil Haram, Masjid Nabawi, enggak ada kontrak infaknya aja, mesinnya bagus, bersih, terang benderang 24 jam. Pernah lihat malam hari Masjidil Haram mati lampu? Enggak akan kita jumpai. Kenapa? Karena bisnisnya masjid tadi mengelola hotel-hotel itu. Masjidil Haram itu punya 281 hotel. Hotel wakaf yang terbesar itu namanya Zamzam Tower, maka di bawah jam itu ada tulisan wakaf. Zamzam Tower itu wakaf produktif, miliknya masjid, disewakan, ada hotel Pullman, hotel itu semuanya hotel itu milik masjid. Bisnisnya Masjidil Haram itu. Jadi kalau ada orang bilang, masjid kok bisnis? Bodoh! Nggak ngerti agama orang yang ngomong itu. Nggak belajar dari Nabi. Nggak mau nyontoh Nabi. Nggak ada Nabi itu mau bangun masjid proposal. Wah, itu contoh Belanda itu, proposal. Minta kepada gubernur jenderal. Sehingga pribumi ini terhina. Nggak begitu. Para wali dulu punya namanya bondo masjid. Kalau di Minang namanya sawah milik suro. Tiap jorong itu ada suronya. Suro punya kekayaan berupa sawah. Sehingga labai, apa namanya ya? Labai yang mimpin doa itu dibayar oleh masyarakat melalui sawah. Nah. Itu sudah dari zaman dulu, zaman Nabi, zaman wali. Nah, sekarang ini justru kita tersesat karena bangun masjid aja mintain buat proposal. Itu nggak ada contohnya zaman Nabi. Kalau ada coba mana contohnya proposal pembangunan Masjid Nabawi? Nggak ada. Ya, jadi memang harus ada ilmunya. Ya, kata Nabi itu al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita mengucapkan atau melakukan. Jadi pelajari. Oh, mau mengelola masjid mana? Bagaimana ilmunya ini dipelajari. Masjid Al-Azhar Mesir itu lebih kaya daripada negara Mesir karena wakafnya. Sehingga universitas didirikan oleh Masjid Al-Azhar
Dan tiap tahun ribuan mahasiswa diberi beasiswa studi ke Al-Azhar. Yang memberi beasiswa bukan pemerintah Mesir. Yang memberi beasiswa adalah Badan Wakaf Al-Azhar. Karena kekayaan Masjid Al-Azhar itu lebih kaya dari negara Mesir sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang kuliah di Al-Azhar itu bukan dari pemerintah Mesir. Mesir itu negara miskin. Tapi Al-Azhar itu universitas yang kaya raya. Tiap tahun itu kader-kader ulama dikirim dari seluruh dunia dikasih beasiswa. Yang memberi beasiswa adalah Badan Wakaf Al-Azhar. Bukan pemerintah Mesir. Nah, itu ya. Nah, makanya supaya orang bisa ngurus masjid harus dilatih dari kecil tadi. Makanya dulu di Minangkabau yang kemudian menular ke Jogokarian itu ya anak-anak biasakan tidur di masjid supaya menghayati persoalan-persoalan kemasjidan. Tidak tiba-tiba setelah pensiun tanpa ilmu langsung ngurus masjid. Ya enggak ngerti caranya nanti ya. Jadi problem kemasjidan itu harus dihayati. Makanya kalau ada anak-anak di masjid itu, itulah kader-kader yang harus disiapkan. Diberi cerita tentang bagaimana masjidnya Nabi dulu, masjid zaman-zaman kejayaan Islam seperti apa. Di Turki itu hampir semua masjid punya pasar. Pasar itu kan bazar. Ya. Jadi orang bangun masjid depannya pasar. Sehingga apa? Menyewakan los-los pasar itulah untuk membiayai masjid dan madrasahnya. Ya. Kita ini dekat masjid malah dibangun kuburan. Akibatnya kota infak kita sepi, ya. Nah, karena yang di kuburan nggak bisa infak. Tapi coba kita nyontoh masjidnya Nabi sampai hari ini. Keluar dari pintu masjid semuanya mall, hotel. Dan itu hotelnya milik masjid, mallnya milik masjid. Ya, dari harta wakaf. Ini misalnya kalau kita ke Masjid Nabawi itu ada pintu 16, itu namanya Hotel At-Thaibah. Itu dulu dari wakafnya Abu Tolha. Kemudian ada Masjid Al-Mu'adzin, wakafnya keluarga Bilal bin Rohbah. Ada Masjid Darussalam, Hotel Darussalam. Itu semuanya hotel-hotel yang ada di sekeliling Masjid Nabawi itu hotel-hotel wakaf. Dikelola oleh badan wakafnya masjid. Hasilnya untuk kebersihan masjid, untuk imam masjid, untuk renovasi masjid. Maka tidak perlu menyediakan kotak infak dan tidak perlu membuat proposal. Gitu. Nah, makanya idealnya Masjid Al-Hidayah ini ada tenda-tenda gini, ini paling tidak Sunday morning ini ada pasarnya, pasar masjid. Kalau di Jogokarian kami sebut pasar rakyat gitu. Supaya laku ya sudah, sementara masjid menstimulan pasar dengan apa? Bagi voucher. Siapa yang sholat subuh dapat voucher belanja di UMKM-nya masjid ini 10.000. Nanti yang sholat zuhur dapat 5.000. Wah itu UMKM-nya tumbuh gitu laris. Nah, setelah laris, kok rame itu masjid itu kalau Sabtu Ahad orang belanja, orang lain datang ke situ mau beli sarapan, mau beli lontong sayur, mau beli gudeg, mau beli bakso, beli teh talua, aja ada di situ. Ya. Nah, setelah pasar terbentuk, masjid tidak perlu mensubsidi lagi. Justru para pedagang yang kemudian mensubsidi masjid, gitu loh. Ya. Jadi kalau bisa sekitar masjid ini ada pasar dilahirkan itu. Sehingga saya sholat subuh sekaligus nanti cari sarapan. Nah, mungkin ibu yang dari Sumatera sana bikin lontong sayur. Mungkin ada yang menyediakan teh talua di situ. Nah, nanti orang RW lain, cari teh talua di situlah di Masjid Hidayah kan gitu ya. Nah, kalau bisa masjid juga ada acara ngopi. Ngobrol perkara iman, tapi juga ada kopi gitu ya. Nah, nanti anak-anak muda dilatih jadi barista, bagaimana meracik kopi yang bagus gitu ya. Nah, itu nanti masjidnya akan dihadiri ramai oleh anak-anak muda, ya, karena acaranya ngopi.
ngobrol perkara iman. Nah, gitu. Tapi ada kopinya. Minggu ini kopi Gayo, besok kopi Oli Karing, besok kopi Dairi, besok kopi Mandailing, kopi Toraja, ya, kopi Ijen. Nah, gitu dibahas. Ini kopi jenis robusta, ketinggian sekian meter, dulu bibitnya dibawa dari mana. Wah, itu menjadi cerita yang asik juga itu. Ya. Di Jepang aja minum teh jadi upacara kan. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya masjid itu menjadi pusat peradaban itu kalau dikelola dengan bagus. Jadi menyenangkan ke masjid itu. Ya. Nah kan mending kita itu meninggal di masjid ya. Ya, kalau masjidnya menyenangkan kan lebih senang di masjid daripada di tempat lain ya. Kalau masjid tidak menyenangkan, nongkrongnya di Lapo Tua, lah, itu, mati di sana nanti ya. Ya, itu ya. Jadi memang Nabi itu oleh Allah dipilih, dia seorang pedagang. Nabi Muhammad itu sudah dagang sejak umur 13 tahun seantar negara. Makanya masjid itu menjadi bisa mengelola bisnis karena Nabi itu seorang pedagang, dilatih oleh Abi Thalib, oleh pamannya itu berdagang, diajak sampai ke Bahrain, ke Damaskus, ke Yaman. Maka dikisahkan oleh Al-Quran tuh, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas sitai wassaif, itu kan kisah perjalanan dagangnya orang-orang Quraisy. Ya. Makanya bagusnya masjid itu diurus oleh orang yang pandai berdagang. Ya, tapi dagangannya untuk kemakmuran masjid dan masyarakat. Ya, makanya dulu kalau Nabi manggil para sahabatnya itu ya ayuhat tujar, wahai para pedagang gitu ya. Dan Nabi mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perdagangan. Nah, jadi itu luar biasa ya. Nah di masjid itulah sebenarnya semuanya ditempa, ya, ya masyarakat akan makmur, dimakmurkan oleh masjid ketika sekali lagi ilmu kemakmurannya ini mengikuti teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf kami ingin malam ini juga langsung pulang ke Jogja, jadi mohon izin untuk tidak sampai larut malam ya. Tadi malam saya juga berangkat dari Gunung Kidul, Yogyakarta itu setelah majelis taklim jam 11. Jam 11 malam dari Gunung Kidul langsung ke Jakarta, subuh sampai Jakarta, terus acara sampai sekarang. Nah ini sudah pulang lagi kalau bisa sebelum jam 11. Sehingga sebelum subuh sudah berada di masjid lagi di Jogokarya. Ya. Terima kasih udah ya. Ini, nah ini ada lagi orang Bukit Tinggi di sini ya, mestinya ya suronya dibawa ke sini. Kami belajar. Jadi kalau orang Minang datang saya bilang Masjid Jogokarya itu serpian budaya Minang yang tersisa di Jogja gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.